Undang-undang Ciptaker ini memunculkan banyak misteri dan juga korban politik. Pasti banyak sekali free ridersnya, sehingga seolah-olah undang-undang ini harus jadi, tidak boleh dibatalkan. Kalau jelek katakan jelek, kalau bagus mari kita katakan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita yang menarik ya, soal Undang-Undang Ciptaker, dan yang menyampaikan adalah guru besar Universitas Gadjah Mada dan dosen saya juga. Jadi waktu saya menjadi badan eksekutif, ketuanya ya, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, yang bersangkutan waktu itu dekan. Nah, kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh kompas.com. Menarik ini, makanya saya pengen membacakannya dan share kepada Sobat Era sekalian. Guru besar UGM, ada skenario besar yang untungkan investor melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jakarta, kompas.com. Guru besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada UGM, Maria Sumarjono, menilai ada skenario besar yang menguntungkan investor melalui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terkait perubahan sejumlah ketentuan sektor pertanahan atau agraria. Jadi beliau ini adalah pakar hukum pertanahan atau pakar hukum agraria ya. Saya menemukan ini memang ada suatu big skenario, ada skenario besar. Untuk apa? Untuk red carpet bagi kelompok tertentu, bagi investor. Investornya asing lagi ya. Kata Maria dalam pemaparan anotasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja, dikutip melalui video kanal pengetahuan UGM yang diunggah Senin 9 November 2020. Maria menuturkan, skenario besar tersebut terlihat dari sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya ialah pembentukan Badan Bank Tanah yang tertera pada pasal 125 Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Bank Tanah ya. Menurut Maria, Bank Tanah ini dapat menjadi alasan untuk mengambil tanah masyarakat dan masyarakat hukum adat. Sebab Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjelaskan asal-usul ketersediaan tanah yang dijamin pengadaannya melalui Bank Tanah. Jadi Sobat Era sekalian, jangan lupa bahwa jumlah tanah di bumi ini tetap, bahkan barangkali cenderung berkurang karena ada abrasi ya. Ya memang ada juga reklamasi, tapi antara abrasi dan reklamasi mungkin jangan-jangan banyakkan abrasinya. Karena itu maka tanah sering menjadi objek yang diperebutkan ya. Nah, pertanyaannya, itu tanahnya dari mana? Tanahnya itu pasti dari masyarakat dan masyarakat hukum adat, ujar Maria. Jadi tanahnya itu dari kita dan masyarakat hukum adat, itu saja sumbernya kan. Tak hanya kehilangan tanah, Maria menyebut masyarakat berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan dengan adanya bank tanah. Malah kontradiksi toh dengan adanya Undang-Undang Ciptaker, katanya menciptakan lapangan kerja tapi malah berpotensi kehilangan pekerjaan. Ini nanti menghilangkan lapangan kerja yang sudah ada, untuk menyediakan bagi investor membuka lapangan kerja untuk kita tidak tahu, untuk pihak lain pasti, bukan dari pihak yang tanahnya sudah tergusur, kata Maria. Jadi Sobat Era sekalian, ini soal paradigma pembangunan. Sering pembangunan itu berpikir untuk investor dan investor akan membawa tenaga kerja ke tempat tersebut. Sementara penduduk asli kehilangan, tidak hanya kehilangan tanahnya, tapi kehilangan sumber penghidupannya. Maria juga mempertanyakan tujuan dari berdirinya Bank Tanah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja,
Bank tanah didirikan untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, hingga reforma agraria. Menurut Maria, hal ini menjadi persoalan karena paradigma bank tanah untuk pembangunan nasional tidak kompatibel dengan tujuan reforma agraria. Itu kan sangat tidak kompatibel karena bank tanah itu memang latar belakangnya adalah untuk mempermudah investor untuk memperoleh tanah. Lah, kok tiba-tiba disandingkan dengan reforma agraria, ujar dia. Jadi sobat era sekalian, reformasi agraria itu salah satunya adalah redistribusi kepemilikan tanah. Jadi mereka yang memiliki tanah beratus-ratus hektar, beribu-ribu hektar, maka hendaknya itulah yang harus diredistribusi kembali. Tentu melalui pengalihan hak yang sah gitu ya. Selain soal bank tanah, Maria juga mempersoalkan ketentuan yang menyatakan orang asing berhak memiliki rumah susun atau apartemen. Ketentuan tersebut tertera pada pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur hak milik atas satuan rusun antara lain dapat diberikan kepada warga asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Maria, hal ini menabrak aturan yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Rumah Susun. Anehnya lagi, untuk rumah tapak, WNA tetap harus hak pakai. Tapi untuk rumah susun, WNA boleh tanah bersamanya HGU. Bersama HGU-nya ya. Jadi saya sendiri bertanya, ini kok konsistensinya sama sekali tidak ada, kata Maria. Ortodok dan otoriter. Maria mengungkapkan ketentuan-ketentuan bermasalah itu sebetulnya terdapat pada rancangan undang-undang pertanahan yang dinilainya bermasalah. Ia mengaku heran mengapa ketentuan-ketentuan bermasalah itu dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja adalah jalan samping ya untuk adanya agenda-agenda tersembunyi dari pihak-pihak yang punya lobby yang kuat dengan kekuasaan. Jadi memindahkan masalah dari satu RUU untuk dimasukkan di dalam undang-undang yang saya juga heran bahkan bisa lolos ke dalam undang-undang ini, kata Maria. Maria menambahkan, ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut juga menabrak konstitusi. Salah satunya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran konglomerat, apalagi konglomerat asing ya, apalagi warga negara asing. Sedangkan Maria menilai substansi pertanahan pada Undang-Undang Cipta Kerja hanya menguntungkan kepentingan sekelompok kecil orang, bukan rakyat secara keseluruhan. Wah, kalau begini UGM banget ya, saya bangga ya. Dengan segala permasalahan itu, Maria menyebut Undang-Undang Cipta Kerja yang ortodoks, elitis dan otoriter, sebab lewat Undang-Undang Cipta Kerja dijadikan instrumen untuk melaksanakan kehendak penguasa. Ini bukan hukum yang mengayomi, tetapi hukum yang memaksa. Kalau ditanyakan apakah hukum yang memaksa itu hukum atau bukan, oh bukan, itu adalah kekuasaan ya, kekuasaan berpayung hukum tentunya. Tetapi bukan hukum, kata Maria. Maria mengaku anggapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang elitis itu meminjam dari disertasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Maria yang pernah menjadi pembimbing disertasi Mahfud itu bercerita, peraturan perundang-undangan dengan karakter seperti Undang-Undang Cipta Kerja merupakan hukum yang otoriter. Ya, saya juga pernah membaca disertasi Prof. Mahfud ya. Dia meneliti mengenai karakter ya, konfigurasi politik dikaitkan dengan karakter produk hukum. Jadi kalau konfigurasinya otoriter ya, produk hukumnya juga elitis, ortodok, otoriter. Tapi kalau konfigurasinya demokratis, maka produk hukumnya juga insya Allah partisipatif demokratis. Dia membandingkan antara undang-undang yang dibuat pada zaman era demokrasi liberal dengan undang-undang yang dibuat pada era Orde Lama dan terutama era Orde Baru. Jadi
Mudah-mudahan Prof. Mahfud juga ingat dengan disertasi itu ya. Ini saya cuma pinjam istilah Pak Mahfud, otoriter, bukan kata-kata saya ini. Kata-kata Bapak Menteri yang dulu kebetulan saya menjadi pembimbing disertasinya. Saya masih hafal ini, kata Maria. Ini sentilan ke Prof. Mahfud ya. Nah, ini ada juga, saya bacakan lagi satu berita lagi. Guru Besar FH UGM, klaster pertanahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bermasalah sejak dibentuk. Ini berita yang lama ya, Rabu 4 November. Ya kurang lebih sama, ya, memang bicara soal bank tanah. Jadi Sobat RH sekalian, memang kalau kita mau membaca sebuah undang-undang, memang harus ahlinya yang membaca. Karena kalau awam yang membaca, ya, maka awam tidak tahu persis apa yang tersembunyi di balik pasal-pasal tersebut. Jadi harus yang namanya reading between the lines. Kadang-kadang kita hanya membaca secara apa adanya dan tidak mengetahui konsekuensinya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kadang-kadang saya ketawa ya. Ketika misalnya orang lingkar istana mengatakan baca sebelum berkomentar. Saya yakin tidak ada satu menteri pun, tidak ada satu staf presiden pun yang mampu membaca secara baik Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan. Karena itu, cara membacanya adalah harus diserahkan kepada ahlinya. Tentu ahli yang jujur, ahli yang bisa ngomong apa adanya. Jadi kalau misalnya bicara tentang klaster pertanahan, serahkan kepada ahlinya, yaitu ahli pertanahan, ahli hukum agraria. Profesor Maria Sumarjono, orang yang capable untuk membaca ketentuan atau klaster pertanahan di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan dia sudah menyampaikan masalah dengan bank tanah. Ketika bank tanah itu diadakan, maksudnya adalah menjamin agar investor punya tanah untuk membuka usaha, kan begitu. Pertanyaan sederhananya adalah tanahnya dari mana? Tentu kan tanahnya akan berasal dari masyarakat, baik masyarakat perseorangan maupun masyarakat adat. Karena kalau tanahnya dari negara, ya negara sudah bisa menyediakan tanah tersebut, tidak ada persoalan. Tetapi kalau negara tidak memiliki tanah itu dan tanah itu dimiliki oleh masyarakat atau masyarakat adat, persoalannya di sana ketika negara menarik para investor dan investor membutuhkan tanah. Dan jangan lupa, investasi itu pastilah investasi besar-besaran yang membutuhkan luasan tanah yang sangat besar pula. Jadi terlihat kan permasalahannya. Sebelumnya bahkan sepertinya ketentuan ini tidak ada lagi. Tanah yang idle selama 2 tahun itu bisa diambil oleh negara. Bayangkan Sobat Era sekalian, kalau kita punya uang, lalu kita mencicil tanah di kampung halaman kita untuk maksudnya hari tua nanti, ya kalau kita sudah pensiun, kalau tanah itu tidak diusahakan selama 2 tahun, maka tanah itu bisa dirampas. Nah, ketentuan ini sepertinya sudah tidak ada lagi. Tapi baiknya memang kita cek lagi nanti ya. Nah, tetapi coba bayangkan kalau ketentuan itu masih ada, luar biasa sekali. Kita bisa kehilangan tanah tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi sekali lagi jangan salah kutip ya. Itu ada di rancangan Undang-Undang Ciptaker yang pernah saya baca. Dan mudah-mudahan ketentuan itu sudah tidak ada lagi. Karena seperti saya katakan, membaca undang-undang itu harus oleh ahlinya. Jadi kalau dia ahli pertanahan, dia akan sangat tahu benar konsekuensi dari pasal-pasal dalam undang-undang pertanahan tersebut. Kalau itu terkait dengan otonomi daerah, ya ahli hukum tata negara yang harus membacanya, atau ahli pemerintahan daerah. Kalau itu terkait dengan perburuhan, ya tentu mereka yang menguasai hukum perburuhan. Nah, dengan cara beginilah kita bisa secara jernih menilai Undang-Undang Ciptaker, apakah undang-undang ini memang dimaksudkan untuk rakyat Indonesia atau untuk konglomerat dan warga negara asing. Jadi Sobat Era sekalian, Undang-Undang Ciptaker ini memunculkan banyak misteri dan juga korban politik.
pasti banyak sekali free ridersnya, sehingga seolah-olah undang-undang ini harus jadi, tidak boleh dibatalkan. Termasuk juga misalnya klaster mengenai pertambangan. Itu juga memunculkan permasalahan, ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan yang konon juga banyak hidden agendanya. Jadi marilah kita secara jernih mengkaji undang-undang ini, dan pemerintah tetap berpihak kepada rakyatnya sendiri. Kalau jelek katakan jelek, kalau bagus mari kita katakan bagus. Tapi jangan mengatakan bagus atau jelek kalau kita sendiri tidak terlalu paham bagaimana mengartikan, bagaimana membaca secara mendalam isi undang-undang ini, sebagaimana dilakukan oleh Prof. Maria Sumarjono yang membahas klaster pertanahan karena dia ahlinya. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.